Selamat berjumpa. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang analisis ekologis terhadap kejahatan lingkungan. Perlu disampaikan lebih dahulu bahwa ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara organisme hidup, termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan, dengan lingkungan fisik tempat mereka berada. Dalam ekologi kita memahami bagaimana organisme berinteraksi satu dengan lainnya, berinteraksi dengan komponen lingkungan seperti tanah, air, dan udara. Ekologi membantu kita menggali rahasia alam dan memahami kompleksitas kehidupan di planet ini. Ekologi melibatkan studi tentang distribusi dan kelimpahan organisme, interaksi antar organisme atau spesies, serta struktur dan fungsi ekosistem dalam menjaga keseimbangan alam. Hubungan manusia dengan lingkungan, menggali lebih dalam tentang bagaimana kehidupan di bumi saling terhubung, termasuk menganalisis keterkaitan antara fenomena geosfer, misalnya ada gempa bumi, dengan variabel lingkungan yang ada. Sehingga lingkupnya sangat luas, mulai dari mikroorganisme hingga ekosistem secara keseluruhan. Tujuan analisis ekologis adalah untuk pertama memahami proses kehidupan, interaksi dan adaptasi organisme, melacak pergerakan material dan energi melalui komunitas yang hidup, menggambarkan pengembangan ekosistem secara berurutan, menyelidiki kelimpahan dan distribusi organisme serta keanekaragaman hayati dalam konteks lingkungan. Kejahatan lingkungan adalah tindakan yang merusak alam dan ekosistem serta mengancam keberadaan kehidupan di bumi. Analisis ekologis terhadap kejahatan lingkungan berfokus pada memahami bagaimana faktor-faktor lingkungan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh aktivitas kriminal. Kejahatan lingkungan mencakup berbagai tindakan yang merusak lingkungan. Tindakan-tindakan ini tidak hanya merusak ekosistem, tetapi juga mengancam kesehatan manusia dan kesejahteraan manusia. Pendekatan ekologis dalam analisis kejahatan lingkungan melibatkan studi tentang interaksi antar manusia dengan manusia dan antar manusia dengan lingkungan mereka. Pendekatan ini menekankan pentingnya memahami konteks lingkungan di mana kejahatan terjadi. Misalnya penebangan hutan ilegal sering terjadi di daerah yang memiliki nilai ekonomi tinggi tetapi kurang pengawasan. Faktor ekologis yang mempengaruhi kejahatan lingkungan sangat beragam dan saling terkait, seperti kondisi ekonomi, kebijakan, penegakan hukum, kesadaran dan pendidikan, faktor sosial budaya, kondisi geografis dan lingkungan fisik, serta teknologi, infrastruktur, kepadatan penduduk, urbanisasi, mobilitas, semuanya memainkan peran penting dan memiliki pengaruh signifikan dalam menentukan tingkat kejahatan lingkungan di suatu wilayah. Dengan memahami faktor-faktor ini, kita dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan lingkungan, serta melindungi ekosistem dan kesejahteraan manusia. Dari konteks faktor ekologi ini, misalnya kondisi ekonomi, bahkan kita dapat menerapkan sebuah teori, yaitu pilihan rasional atau rational choice theory. Landasan berpikir teori ini menitik beratkan pada utilitas atau pemanfaatan yang diantisipasi, mengenai ketaatan pada hukum atau perilaku melawan hukum. Pencetus awal teori pilihan rasional yaitu Gary Breker tahun 1968 menegaskan bahwa pilihan rasional berarti pertimbangan-pertimbangan yang rasional dalam menentukan pilihan perilaku yang kriminal atau non-kriminal. Pengambil keputusan rasional memiliki pilihan langsung, kemudian membuat keputusan yang tersedia dan mengambil tindakan. Dengan kesadaran bahwa ada ancaman pidana apabila perbuatan kriminalnya diketahui dan dirinya diprotes dalam peradilan pidana. Dengan demikian seolah-olah semua perilaku kriminal
adalah keputusan rasional. Kondisi ekonomi suatu wilayah dapat mempengaruhi tingkat kejahatan lingkungan. Kemiskinan dan kurangnya peluang ekonomi seringkali mendorong individu untuk terlibat dalam aktivitas ilegal yang terkait dengan lingkungan. Di daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi, masyarakat mungkin terpaksa memilih untuk mengeksploitasi sumber daya alam secara ilegal demi memenuhi kebutuhan hidup mereka, dan itu adalah pilihan rasionalnya. Kriminologi lingkungan adalah bidang yang berkembang pesat dalam kriminologi dan peradilan pidana, yang mengeksplorasi bagaimana peristiwa kriminal sesungguhnya melibatkan interaksi antar individu yang termotivasi dan lingkungan sosial, ekonomi, hukum, dan fisik. Salah satu turunan dari kriminologi menurut Whitehead, seorang kriminolog dari Australia Institute, dalam bukunya Crime Against Nature, Environmental Criminology and Ecological Justice diterbitkan oleh Whelan Publishing pada tahun 2008, Green Criminology disebut juga dengan Environmental Crime, Eco Crime, dan Conservation Crime, yaitu perspektif yang digunakan untuk membahas permasalahan berkaitan dengan kerusakan lingkungan, regulasi, hukum lingkungan, keadilan sosial, kesadaran ekologis, sifat penghancur dari kapitalisme global, peran dari negara, ketidaksetaraan serta diskriminasi berkaitan dengan kelas, gender, ras, dan hewan, kerusakan pada lingkungan dikonstruksikan berkaitan dengan gagasan nilai dan penggunaan yang berpusat pada manusia. Dengan demikian, diperlukan keadilan lingkungan, environmental justice, yang berkaitan dengan distribusi terhadap akses dan penggunaan sumber daya alam di wilayah tertentu dengan dampak praktik sosial tertentu dan bahaya lingkungan tertentu. Menurut Vincenzo Ruggiero dan Nigel South dalam artikelnya yang berjudul Toxic State Corporate Crime, Neoliberalism and Green Criminology, The Hazard and Legacies of the Oil, Chemical and Mineral Industry, diterbitkan oleh Crime Justice Journal, bahwa cakupan perspektif green criminology bersifat interdisipliner dan multidisipliner, sehingga dapat melibatkan berbagai jenis studi seperti ilmu politik, ekonomi, psikologi, hingga konservasi dan ilmu lingkungan. Perspektif ini juga dapat didefinisikan sebagai suatu kerangka berpikir yang bersifat empiris, politis, dan intelektual terkait kerugian primer dan sekunder, pelanggaran dan kejahatan yang menyebabkan rusaknya suatu lingkungan, keberagaman spesies, dan kondisi planet. Dalam konteks green criminology, kebijakan dan penegakan hukum pidana berperan penting dalam penegakan hukum lingkungan. Tetapi sinergi pemangku kebijakan dalam merumuskan undang-undang belum optimal yang disebabkan oleh banyak faktor. Misal, adanya tantangan untuk memproses aparat penegak hukum sendiri yang terlibat dalam kejahatan lingkungan. Kemudian kemampuan untuk melibatkan data, analisis aktor, dan penguatan sistem kelembagaan. Penegakan hukum dan kebijakan lingkungan yang tidak efektif dapat memungkinkan kejahatan lingkungan terjadi tanpa konsekuensi yang signifikan. Ketika pelaku kejahatan lingkungan merasa bahwa mereka tidak akan dihukum atau bahwa hukuman yang diberikan tidak cukup berat, mereka cenderung melanjutkan aktivitas ilegal mereka. Oleh karena itu, kebijakan yang kuat dan penegakan hukum yang tegas sangat penting untuk mencegah kejahatan lingkungan. Di Indonesia, dari seluruh kasus pidana lingkungan hidup yang diputus oleh Mahkamah Agung selama periode 2020 sampai 2023, sekitar 76,9% kasus menghasilkan putusan bersalah. Yurisdiksi Pengadilan Negeri Riau memiliki jumlah kasus
lingkungan hidup yang paling tinggi. Kurangnya kesadaran dan pendidikan tentang pentingnya pelestarian lingkungan dapat menyebabkan perilaku yang merusak lingkungan. Kita ambil satu contoh saja, yaitu perbuatan membuang sampah sembarangan yang menyebabkan lingkungan menjadi kotor. Kemudian muncul dampak ikutan berupa pencemaran air yang berujung pada berbahaya untuk dikonsumsi, tersumbatnya saluran air, menyebabkan banjir. Ini dari Flood Control Asia. Degradasi lingkungan, berdasarkan The World Bank, setiap hari manusia menghasilkan 2,01 sampai 3,40 miliar ton sampah. Sampah-sampah tersebut kemudian mengalir dan berujung ke laut, sehingga terjadilah pencemaran laut. Berdasarkan data hasil penelitian, diketahui bahwa 5,25 triliun sampah plastik berada di lautan, menyebabkan masifnya kematian hewan laut. Jika sampah tersebut dibakar atau dilakukan pembakaran sembarangan, maka akan menghasilkan polusi, pencemaran udara. Berdasarkan National Geographic Data, 2,5 juta orang per tahun meninggal akibat polusi udara. Sosial budaya merujuk pada aspek kehidupan sosial budaya suatu masyarakat. Aspek sosial budaya melibatkan segala sesuatu yang berkaitan dengan cara hidup, nilai-nilai, norma, kebiasaan, tradisi, institusi, dan interaksi sosial yang terjadi dalam suatu kelompok masyarakat, termasuk di dalamnya konteks kearifan lokal. Dalam konteks kearifan lokal, kita selalu berpikir positif. Dalam kenyataannya terkait dengan lingkungan, terdapat juga hal-hal yang negatif, di mana faktor sosial dan budaya memainkan peran penting dalam mempengaruhi kejahatan lingkungan. Norma sosial dan nilai-nilai budaya yang mendukung eksploitasi sumber daya alam dapat mendorong perilaku ilegal. Misalnya, beberapa komunitas perburuan satwa liar mungkin dianggap sebagai tradisi atau cara hidup yang sah-sah saja dilakukan, meskipun sesungguhnya melanggar hukum dan juga mengancam kelestarian lingkungan. Dari konteks sosial budaya ini terdapat substansi perilaku kejahatan yang dapat dianalisis melalui teori labeling. Landasan berpikir dari teori ini menurut Gibbs dan Erikson tahun 1975 ataupun menurut Plummer tahun 1979 atau menurut Schur 1971 diartikan dari segi pandangan pemberian norma, yaitu bahwa sebab utama kejahatan dapat dijumpai dalam pemberian nama atau pemberian label oleh masyarakat untuk mengidentifikasi anggota-anggota tertentu pada masyarakatnya. Dalam konteks di atas adalah kearifan lokal perburuan satwa atau penebangan pohon secara ilegal. Kondisi geografis dan lingkungan fisik suatu wilayah dapat mempengaruhi tingkat kejahatan lingkungan. Daerah yang kaya akan sumber daya alam seperti hutan tropis dan tambang mineral seringkali menjadi target utama aktivitas ilegal. Aksesibilitas wilayah juga mempengaruhi tingkat kejahatan lingkungan, di mana daerah yang sulit dijangkau mungkin lebih rentan terhadap aktivitas ilegal karena sangat sedikitnya atau kurangnya pengawasan. Dalam perkembangan dewasa ini, sebuah isu misalnya, ditemukan emas di suatu daerah. Hal itu dapat menyebabkan munculnya penambangan emas ilegal di daerah tersebut. Peta dalam slide memberi gambaran detail tentang keragaman geologi di Indonesia yang sangat penting mengingat lokasinya di cincin api Pasifik yang dikenal karena aktivitas vulkanik dan gempa bumi.
Ada beberapa informasi yang dapat kita angkat dari peta tersebut, di mana ada formasi vulkanik terkini, formasi era Kenozoikum, formasi dari era Mesozoikum, formasi dari era Paleozoikum, lokasi batuan plutonik, lokasi batuan metamorfik, lokasi gunung api yang masih aktif, wilayah laut dan kekayaannya. Artinya dari peta satelit ini orang bisa melihat bahwa ada sumber-sumber daya alam di sana yang dapat dieksploitasi. Ini menjadi sebuah kerawanan dalam konteks lingkungan hidup. Kemudian kita juga dapat melihat gambar pemandangan dari udara di area yang telah ditebang dengan tanah terbuka dan beberapa aktivitas konstruksi. Dikelilingi oleh hutan yang lebat, kontras antara lahan yang terganggu dan hutan yang masih alami. Sehingga sangat relevan untuk diskusi tentang deforestasi yang dapat menyebabkan kerugian terhadap habitat, kerusakan tanah, dan perubahan iklim, serta konservasinya. Kemajuan teknologi dan infrastruktur dapat juga mempengaruhi kejahatan lingkungan baik secara positif maupun negatif, tergantung kepada siapa pemegang teknologi tersebut. Di satu sisi, teknologi dapat digunakan untuk memantau dan mencegah aktivitas ilegal, seperti penggunaan satelit untuk memantau deforestasi. Di sisi lain, teknologi dapat digunakan oleh pelaku kejahatan untuk mengeksploitasi sumber daya alam dengan lebih efisien dan efektif. Skema dari ResearchGate dalam slide menggambarkan bagaimana konsep-konsep sosial ekonomi dan lingkungan saling terkait dan dapat saling memperkuat. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dapat dicapai melalui praktek ramah lingkungan yang didukung oleh desentralisasi dan teknologi pengelolaan sumber daya alam yang pada gilirannya berkontribusi pada pengentasan kemiskinan. Itu idealnya. Tetapi kemudian apabila teknologi tersebut dimanfaatkan untuk mengeksploitasi sumber daya alam tanpa pengawasan, maka kerusakan lingkungan hidup yang terjadi. Kepadatan penduduk yang tinggi dapat meningkatkan tekanan terhadap sumber daya alam dan lingkungan. Di daerah dengan kepadatan penduduk yang tinggi, permintaan akan lahan, air, dan energi meningkat, yang seringkali mengarah pada eksploitasi berlebihan dan kerusakan lingkungan. Misalnya, deforestasi untuk membuka lahan pemukiman atau pertanian dapat menyebabkan hilangnya habitat alami dan penurunan keanekaragaman hayati. Selain itu, kepadatan penduduk yang tinggi juga dapat meningkatkan produksi limbah dan polusi yang berdampak negatif pada kualitas udara, air, dan tanah. Peta dalam slide menunjukkan kepadatan penduduk berdasarkan wilayah di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Filipina, Timur Leste, Papua New Guinea, dan sebagian Australia. Warna hijau dalam peta mewakili area dengan kepadatan penduduk kurang dari 10 orang per kilometer persegi. Kuning untuk 10-99, orange untuk 100 sampai 999, dan merah untuk lebih dari atau sama dengan 1000 orang per kilometer persegi. Pulau Jawa ditandai dengan warna merah, menunjukkan kepadatan penduduk yang luar biasa tinggi. Jumlah penduduk yang semakin banyak di satu daerah akan berakibat pada lapangan kerja yang semakin sedikit dan nantinya menyebabkan pengangguran serta ketimpangan pendapatan antara tenaga kerja yang bekerja dan tidak bekerja. Akhirnya hal seperti ini mendorong seseorang untuk melakukan tindakan kriminal. Hal ini sesuai dengan hasil riset, misalnya dari Thomas Robert Malthus, yang mengemukakan bahwa kepadatan penduduk dapat menyebabkan sebagian penduduk kesulitan mendapatkan sumber-sumber pokok yang layak,
sehingga sebagian penduduk melakukan tindakan kriminal demi memenuhi kebutuhannya. Mark menyatakan bahwa kepadatan penduduk dapat menyebabkan keterbatasan lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan yang terbatas akhirnya menyebabkan tingginya tingkat pengangguran yang sejalan dengan tingkat kriminalitas. John Stuart Mill menyatakan bahwa kepadatan penduduk menjadi salah satu penghambat dalam proses peningkatan kualitas masyarakat. Oleh karena itu, sebagian masyarakat mencari cara lain untuk meningkatkan kualitas dirinya dengan melakukan tindakan kriminal. Ada lagi Dumont dan Durkheim mengemukakan bahwa kepadatan penduduk membuat persaingan semakin ketat dan meningkat. Persaingan ini akhirnya mengakibatkan sebagian masyarakat melakukan cara lain untuk tetap menenangkan diri, yaitu dengan melakukan tindakan kriminal. Ada lagi Edward dan Ashar mengatakan bahwa jumlah kepadatan penduduk merupakan salah satu faktor yang memicu tindakan kriminal karena daerah dengan penduduk yang padat cenderung mengalami permasalahan ekonomi, kesejahteraan, kebutuhan pangan, serta kurangnya tingkat keamanan yang berujung pada tindakan kriminal. Urbanisasi adalah proses perpindahan penduduk dari daerah pedesaan ke daerah perkotaan. Proses ini seringkali disertai dengan perubahan penggunaan lahan yang signifikan, seperti pembangunan infrastruktur dan pemukiman baru. Urbanisasi dan kepadatan penduduk yang tinggi dapat meningkatkan produksi limbah dan polusi yang berdampak negatif pada kualitas lingkungan. Urbanisasi tidak terencana dengan baik dapat menyebabkan berbagai masalah lingkungan, termasuk pencemaran udara, air, peningkatan emisi gas rumah kaca. Selain itu, urbanisasi juga dapat menyebabkan hilangnya ruang terbuka hijau dan degradasi ekosistem perkotaan yang berdampak negatif pada kualitas hidup masyarakat. Urbanisasi perlu ditangani dengan baik. Titik simpul antara policing dan kriminologi dalam masalah urbanisasi ini adalah penerapan teori Crime Prevention Through Environmental Design atau disingkat CPTED untuk penataan daerah urban. Pola mobilitas manusia secara individu dan agregat atau proses kenaikan proporsi jumlah penduduk yang tinggal di kota atau pola pergerakan di seluruh ruang individu atau populasi dalam konteks rutinitas sehari-hari terlibat dalam sejumlah teori kriminologi. Gambar dari Badan Pusat Statistik yang tertayang di slide memberikan informasi bahwa terdapat beberapa indikator mobilitas termasuk migrasi seumur hidup, migrasi total, migrasi internasional. Poin 1 sampai 5 menggambarkan mobilitas permanen, sedangkan poin 6 mengacu pada mobilitas non-permanen. Mobilitas penduduk baik dalam bentuk migrasi internal maupun internasional juga memiliki dampak terhadap kejahatan lingkungan. Mobilitas yang tinggi dapat menyebabkan tekanan tambahan pada sumber daya alam di daerah tujuan. Misalnya, migrasi ke daerah perkotaan dapat meningkatkan permintaan akan lahan dan infrastruktur yang seringkali mengarah pada eksploitasi sumber daya alam secara ilegal. Selain itu, mobilitas penduduk juga dapat memfasilitasi penyebaran praktik-praktik ilegal seperti perdagangan satwa liar dan penebangan hutan ilegal. Perubahan penggunaan lahan akibat urbanisasi, migrasi, dan sebagainya dapat menyebabkan hilangnya habitat alami dan kerusakan ekosistem serta degradasi terhadap ekosistem. Di dalam slide ada infografis dari Britannica.com memberikan gambaran visual tentang faktor-faktor kompleks yang berkontribusi pada penurunan keanekaragaman hayati
yang merupakan perhatian dalam lingkungan hidup yang signifikan. Ada perusakan habitat alami oleh urbanisasi, deforestasi, dan perubahan lahan. Ada organisme asing yang merusak ekosistem lokal. Ada eksploitasi sumber daya alam tanpa pengelolaan yang baik. Ada pencemaran lingkungan oleh limbah industri dan domestik. Terkait dengan pemanasan global dan dampaknya pada kehidupan di bumi. Pertumbuhan populasi manusia yang memperburuk tekanan pada lingkungan. Penggunaan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan. Berdasarkan data dari berbagai literatur, diketahui data hilangnya habitat alami dan degradasi ekosistem di Indonesia sebagai berikut. Laju deforestasi mencapai 1,8 juta hektar per tahun yang mengakibatkan 21% dari 133 juta hektar hutan Indonesia hilang. Hilangnya hutan menyebabkan penurunan kualitas lingkungan, meningkatkan peristiwa bencana alam, dan terancamnya kelestarian flora maupun fauna. Kemudian 30% dari 2,5 juta hektar terumbu karang di Indonesia mengalami kerusakan. Kerusakan terumbu karang meningkatkan risiko bencana terhadap daerah pesisir, mengancam keanekaragaman hayati laut, dan menurunkan produksi perikanan laut. Selanjutnya tingginya pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah, pencemaran laut di Indonesia. Bahkan pada tahun 2010, Sungai Citarum pernah dinobatkan sebagai sungai paling tercemar di dunia oleh situs huffingtonpost.com. World Bank juga menempatkan Jakarta sebagai kota dengan polutan tertinggi ketiga setelah Beijing, New Delhi, dan Mexico City. Ratusan tumbuhan dan hewan Indonesia yang langka terancam punah. Menurut catatan IUCN Red List, sebanyak 76 spesies hewan Indonesia dan 127 tumbuhan berada dalam status keterancaman tertinggi, yaitu status critically endangered atau kritis, serta 205 jenis hewan dan 88 jenis tumbuhan masuk kategori endangered, serta 557 spesies hewan dan 256 tumbuhan berstatus vulnerable. Dampak lingkungan buruk terhadap kesehatan fisik antara lain berkembangnya infeksi saluran pernapasan akut atau disingkat ISPA, penyakit kulit, gangguan pencernaan, ada lagi penyakit zoonosis. Ini biasanya ditemukan pada oknum-oknum yang sering memperdagangkan hewan liar ya. Kemudian dampak lingkungan buruk terhadap kesehatan mental itu mengakibatkan manusia dan makhluk hidup lainnya itu stres dan mengalami kecemasan, mengalami depresi, mengalami kualitas hidup yang menurun. Kemudian dampak lingkungan buruk terhadap produktivitas tentu saja berkaitan dengan dampak-dampak di atas. Kesehatan mental dan fisik yang terganggu mengakibatkan lingkungan buruk dapat mengurangi produktivitas individu di tempat kerja atau dalam aktivitas sehari-hari. Dampak kejahatan lingkungan dalam perspektif sosial ekonomi memiliki dua sistem yang saling berkaitan, yaitu sistem alam dan sistem ekonomi. Pada sistem alam terdapat kapasitas asimilatif, keteraturan, dan keberagaman. Sistem alam kemudian diekstraksi menjadi sesuatu untuk memenuhi kegiatan ekonomi,
Dan ketika pada sistem ekonomi terdapat kesepakatan harga antara konsumen dan produsen, keseimbangan atau equilibrium harga, maka terjadilah kegiatan ekonomi. Kegiatan pengekstraksian alam menjadi kebutuhan ekonomi pastinya menghasilkan limbah, yang mana apabila dibuang dalam skala besar ke alam akan menyebabkan pencemaran. Apabila alam diekstraksi secara berlebihan demi kepentingan ekonomi, maka kapasitas keteraturan dan keberagaman pada alam pun akan terganggu, bahkan rusak. Ketika keseimbangan sistem alam terganggu dan rusak, maka timbul kerusakan lingkungan dan pencemaran lingkungan, seperti hilangnya keanekaragaman hayati, pemanasan global, efek gas rumah kaca, dan lain-lain. Di slide ada gambar dari sepada.uns.ac.id yang secara virtual menggambarkan bagaimana kegiatan ekonomi dapat memengaruhi lingkungan dan menekankan pentingnya menemukan keseimbangan untuk pembangunan berkelanjutan. Dalam gambar lingkaran yang tumpang tindih, yaitu sistem alam itu berwarna hijau dan sistem ekonomi berwarna merah muda. Lingkaran hijau mencakup faktor-faktor seperti kapasitas asimilasi, keanekaragaman, dan kerentanan lingkungan. Lingkaran merah muda menunjukkan keseimbangan, menggambarkan keseimbangan dalam sistem ekonomi. Di luar lingkaran terdapat dua daftar di bawah judul eksternalitas, yaitu ekstraksi, dampak pada sumber daya alam, dan kemudian limbah yang merupakan awal kerusakan lingkungan, efek rumah kaca, pemanasan global, dan kerugian terhadap keanekaragaman hayati. Dampak kejahatan lingkungan dalam perspektif eksploitasi sumber daya alam bisa kita lihat dari perspektif ekonomi juga. Dalam ilmu ekonomi tentang hubungan permintaan, penawaran, harga, dan kuantitas yang dikenal dengan hukum supply and demand atau penawaran dan permintaan, yang menjelaskan hubungan keterkaitan antara harga suatu barang atau jasa, ketersediaan, dan jumlah orang yang membelinya. Hal itu juga berlaku dalam semua konteks lingkungan hidup. Peningkatan permintaan akan sumber daya alam dapat mendorong aktivitas ilegal seperti penebangan hutan, penambangan ilegal, perburuan liar, dan sebagainya. Dalam skema paradigma ekologi baru dalam sosiologi lingkungan hidup oleh idthesis.com, terlihat kompleksitas interaksi antar komponen-komponen yang saling berhubungan dalam konteks pembangunan berkelanjutan, termasuk konteks permintaan, ada konteks penawaran, dan peran sentral pemangku kepentingan dalam mengidentifikasi masalah dan mengimplementasikan solusi sehingga terjadi titik keseimbangan pembangunan berkelanjutan. Skema menunjukkan pentingnya pendekatan terpadu antar komponen dalam mengatasi tantangan pembangunan berkelanjutan. Di skema kita bisa melihat ada komponen manusia dan ekonomi, termasuk permintaan pangan, teknologi, informasi, dan perubahan populasi. Ada konteks skala global, melibatkan isu-isu seperti pemanasan global, konservasi keanekaragaman hayati, dan manajemen bencana alam. Ada konteks skala lingkungan, menyoroti aspek lingkungan seperti perubahan penggunaan lahan, energi terdistribusi, dan konservasi lingkungan. Ada juga konteks sosial budaya dan inovatif serta tradisional, melibatkan pengetahuan lokal, arsitektur, dan mitigasi perubahan iklim. Kepadatan penduduk, urbanisasi, dan mobilitas memiliki pengaruh signifikan terhadap kejahatan lingkungan. Pemahaman terhadap faktor pendorong kejahatan lingkungan dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan lingkungan
serta melindungi ekosistem dan kesejahteraan manusia. Sebagian dari strategi pencegahan dan penanggulangan kejahatan lingkungan telah disampaikan dalam video berjudul Kejahatan Lingkungan dan Teori Ekologi Kriminal, seperti meningkatkan efektivitas kebijakan lingkungan, penegakan hukum untuk mencegah aktivitas ilegal yang merusak lingkungan, dan juga meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan melalui pendidikan dan kampanye publik, serta menggalang kerjasama internasional untuk mengatasi kejahatan lingkungan yang bersifat lintas batas. Salah satu strategi pencegahan dan penanggulangan kejahatan lingkungan adalah dengan mengoperasionalkan teori kontrol sosial secara tepat. Teori kontrol sosial atau social control theory yang melibatkan atau yang melihat setiap individu sebagai orang yang secara intrinsik patuh pada hukum, dengan antitesis bahwa semua dilahirkan dengan kecenderungan alami untuk melanggar peraturan-peraturan di dalam masyarakat, sehingga semua orang harus belajar untuk tidak melakukan tindak pidana. Belajar untuk tidak melakukan tindak pidana memiliki konsekuensi logis berupa kegagalan mengembangkan larangan-larangan dalam berperilaku sehingga melanggar hukum. Karena kemungkinan gagal tersebut, maka terdapat tanggung jawab sosial untuk melakukan kontrol sosial terhadap individu yang gagal mengembangkan larangan-larangan dalam berperilaku sehingga melanggar hukum, yang kita sebut dengan kontrol sosial. Menurut Hirschi pada tahun 1969, terdapat 4 unsur penting dalam teori kontrol sosial, yaitu kasih sayang, komitmen, keterlibatan, dan kepercayaan. Pertambahan penduduk, urbanisasi, dan mobilitas akan berujung pada tanggung jawab mengembangkan sarana dan prasarana kehidupan berkelanjutan, sehingga melahirkan strategi pencegahan dan penanggulangan kejahatan lingkungan melalui perencanaan kota berkelanjutan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mengatur 5 prinsip pembangunan berkelanjutan, yaitu integrasi aspek lingkungan sosial dan ekonomi, keselamatan dan kesejahteraan generasi masa kini dan masa depan, upaya sadar dan terencana. Jadi pembangunan berkelanjutan harus dilakukan secara sadar dan terencana. Keutuhan lingkungan hidup itu harus dijaga. Kemudian antisipasi terhadap isu lingkungan global. 5 prinsip pembangunan berkelanjutan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tersebut belum dipenuhi oleh Indonesia. Kemudian diubah sebagian dan masuk ke dalam Omnibus Law, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, prinsip-prinsip yang relevan dengan pembangunan berkelanjutan antara lain adalah prinsip kebersamaan, prinsip keberlanjutan, prinsip berwawasan lingkungan, prinsip kemandirian, dan prinsip efisiensi dan keadilan. Dalam konteks strategi pencegahan dan penanggulangan kejahatan lingkungan, terdapat beberapa prinsip lainnya yang sebenarnya sangat diperlukan, seperti keadilan antar generasi, keadilan dalam satu generasi. Prinsip pencegahan dini ini sangat penting karena semua instrumen pencegahan dan penanggulangan kejahatan lingkungan itu tidak selamanya dapat mengikuti perkembangan kondisi real di lapangan. Kemudian perlu perlindungan keanekaragaman hayati karena ada sebuah proses di mana daratan terdegradasi dan banyak program itu yang lari ke laut. Kemudian perlu internalisasi eksternalitas di mana dampak lingkungan perlu diinternalisasi dalam setiap kegiatan. Dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan lingkungan, perlu ada penguatan kebijakan dan penguatan penegakan hukum. Langkah yang diperlukan, pertama melakukan revisi terhadap Undang-Undang Lingkungan Hidup sebagai leg generalis dan
kejahatannya dimasukkan ke dalam kategori extraordinary crime. Penguatan asas tanggung jawab mutlak, strict liability, yang tidak hanya diperuntukkan pada aspek keperdataan saja sebagaimana pasal 88 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, melainkan juga diperuntukkan pada aspek kepidanaan yang saat ini menganut asas kesalahan, guilty mind atau mens rea. Kedua, menjadikan sarana pemidanaan sebagai langkah utama, primum remedium, terutama bagi pengusaha bisnis yang melanggar hukum dengan tidak mengantongi izin. Ketiga, penguatan kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah yang tidak hanya kewenangan menggugat perdata sebagaimana pasal 90 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tetapi juga kewenangan sebagai pelapor dugaan tindak pidana lingkungan. Keempat, mendorong penguatan pelibatan masyarakat dan organisasi lingkungan terhadap hak gugat perdata dan administrasi, sebagaimana yang diatur dalam pasal 91 sampai 93 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang tentunya harus sejalan dengan komitmen perlindungan dari pemerintah dan pemerintah daerah. Kelima, memastikan semua undang-undang sektoral bidang lingkungan hidup di luar Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadikan asas strict liability dan asas primum remedium sebagai asas utama untuk menjamin penegakan hukum lingkungan dapat dilaksanakan secara serius dan optimal. Kemudian hal yang perlu diwaspadai juga adalah intensitas serangan terhadap para aktivis lingkungan yang meningkat sepanjang 2023. Ini mencakup berbagai bentuk, mulai dari kriminalisasi hingga ancaman pembunuhan, ancaman deportasi, dan kekerasan fisik lainnya. Dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan lingkungan, perlu ada pendidikan dan peningkatan kesadaran semua pihak tentang pentingnya pemeliharaan lingkungan hidup, sehingga motivasi untuk melakukan kejahatan lingkungan dapat diredam. Pendidikan dan peningkatan kesadaran semua pihak tentang pentingnya pemeliharaan lingkungan hidup tentu tidak dapat diseragamkan. Karena itu perlu ada klasifikasi materi pendidikan dan peningkatan kesadaran. Klasifikasi tersebut dapat disusun berdasarkan berbagai teori, seperti teori Strain yang beranggapan bahwa manusia pada dasarnya makhluk hidup yang selalu melanggar hukum, norma-norma dan peraturan-peraturan yang terjadi akibat timbulnya jurang pemisah antara tujuan dengan cara mencapainya. Sehingga baginya satu-satunya cara untuk mencapai tujuan adalah melalui saluran yang tidak lehal. Akibatnya, teori Strain memandang manusia dengan sinar atau cahaya optimis. Dengan kata lain, manusia itu pada dasarnya baik karena kondisi sosial lah yang menciptakan tekanan atau stres, ketegangan, dan akhirnya melahirkan kejahatan. Teori asosiasi diferensial juga bisa dipakai. Ini berasal dari Sutherland yang menghipotesakan bahwa perilaku kriminal itu dipelajari melalui asosiasi yang dilakukan dengan mereka yang melanggar norma-norma masyarakat termasuk norma hukum. Proses mempelajari tadi meliputi tidak hanya teknik kejahatan sesungguhnya, namun juga motif, dorongan, sikap, dan rasionalisasi yang nyaman yang memuaskan bagi dilakukannya perbuatan-perbuatan antisosial tersebut. Kejahatan lingkungan memiliki banyak dimensi. Ada perbedaan jenis, wilayah, waktu, ketinggian, tempat, dan sebagainya, yang semuanya terkait dengan ekosistem, sehingga pendekatannya adalah pendekatan spasial, berasal dari kata space atau ruang, geografis. Pola spasial kejahatan lingkungan mengacu pada distribusi geografis dan konsentrasi aktivitas kriminal yang merusak lingkungan di berbagai wilayah. Pola kejahatan lingkungan ini dapat dianalisis menggunakan berbagai metode, termasuk pemetaan dan distribusi geografis dan analisis statistik,
untuk menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas kriminal yang merusak lingkungan, guna mengembangkan strategi pencegahan yang efektif serta melindungi ekosistem dan kesejahteraan manusia. Terdapat beberapa faktor penting yang berpengaruh terhadap bentuk-bentuk pola spasial kejahatan lingkungan. Faktor yang berpengaruh tersebut antara lain kepadatan penduduk. Daerah dengan kepadatan penduduk yang tinggi cenderung memiliki tingkat kejahatan lingkungan yang lebih tinggi karena tekanan terhadap sumber daya alam itu lebih besar. Kemudian ada faktor kondisi ekonomi. Kemiskinan dan kurangnya peluang ekonomi dapat mendorong individu untuk terlibat dalam aktivitas ilegal yang merusak lingkungan. Ada lagi faktor kebijakan dan penegakan hukum. Daerah dengan penegakan hukum yang lemah dan kebijakan lingkungan yang tidak efektif cenderung memiliki tingkat kejahatan lingkungan yang lebih tinggi. Ada lagi faktor aksesibilitas. Daerah yang sulit dijangkau mungkin lebih rentan terhadap aktivitas ilegal. Karena sulit dijangkau, maka pengawasan menjadi sangat kurang. Metode penelitian dan analisis terhadap pola spasial kejahatan lingkungan dapat dilakukan dengan mengoperasionalkan sistem informasi geografis atau disingkat GIS atau bahasa Indonesia GIS. Sistem informasi geografis adalah sistem komputer yang mengintegrasikan data geospasial, data yang memiliki komponen lokasi atau spasial dengan perangkat lunak dan perangkat keras. Data spasial ini mengacu pada lokasi di permukaan bumi serta koordinat geografis, bentuk lahan, batas administratif, sungai, dan lain sebagainya. GIS memungkinkan kita untuk menyimpan, mengelola, menganalisis, dan memvisualisasikan data geografis. Dengan menggunakan GIS, kita dapat memahami hubungan antara lokasi dan informasi lainnya, serta mengambil keputusan berdasarkan analisis spasial. Komponen utama GIS itu ada data geospasial, ada perangkat lunak GIS, ada perangkat keras, ada metode analisis. Aplikasi GIS dalam kehidupan nyata itu biasa dipakai di manajemen sumber daya alam, perencanaan kota dan tata ruang, manajemen bencana, kesehatan masyarakat, misalnya pemetaan pandemi dan sebagainya. Bisa juga dipakai dalam pengelolaan transportasi. Ada beberapa tantangan dalam masalah penggunaan GIS ini untuk masa depan ya. Ada perkembangan big data. Maka perlu integrasi antara GIS ini dengan big data karena data akan semakin besar dan kompleks. Ada masalah tantangan interoperabilitas, integrasi data dari berbagai sumber dan format. Nah, tadi data saja, sekarang ada formatnya juga berbeda. Ada tantangan untuk pengembangan teknologi. Ada penggunaan teknologi tambahan seperti sensor, drone, dan teknologi lainnya seperti AI. Dalam konteks kejahatan lingkungan, GIS digunakan untuk memetakan dan menganalisis distribusi geografis dari kejahatan lingkungan. Dengan menggunakan GIS, peneliti dapat mengidentifikasi hotspot atau titik-titik panas kejahatan, serta memahami faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi distribusi tersebut. Memetakan dan menganalisis distribusi geografis dari kejahatan. GIS juga memungkinkan analisis spasial yang lebih mendalam seperti analisis korelasi antara faktor-faktor lingkungan dan tingkat kejahatan. Di samping GIS, analisis statistik dapat juga kita pergunakan. Analisis statistik digunakan untuk mengidentifikasi hubungan antara faktor-faktor lingkungan dan tingkat kejahatan lingkungan, termasuk mengidentifikasi hubungan kejahatan lingkungan dengan kejahatan lainnya seperti pembalakan liar, penambangan ilegal, perdagangan limbah yang menghasilkan pemasukan tahunan yang sangat besar. Diperkirakan berkisar antara 110 miliar
sampai 281 miliar Amerika per tahun. Kemudian ada lagi kejahatan lainnya seperti korupsi, kejahatan pajak, perdagangan manusia, dolar. Ada juga laporan dari Financial Action Task Force yang mengidentifikasi adanya risiko kejahatan pencucian uang yang bersumber dari kejahatan lingkungan. Pendekatan geografis dalam analisis kejahatan memungkinkan kita untuk mengkaji hubungan antara kejahatan dan kondisi lingkungan. Misalnya penelitian di Kecamatan Sumur, Bandung yang mengeksplorasi pengaruh kondisi lingkungan terhadap kerawanan kejahatan. Di slide itu ada bagian dari webinar tentang peran statistika dalam analisis lingkungan. Slide-slide dari webinar ini masih tertayang di internet ya, ada di slide share. Saya menyarankan semuanya dapat melihat slide-slide tersebut sebagai bahan pelajaran untuk analisis statistik terkait kejahatan lingkungan. Dalam metode penelitian dan analisis kejahatan lingkungan, ini ada juga metode deskriptif. Kata deskriptif sendiri diambil dari KBBI, diartikan sebagai memiliki sifat deskripsi dan menggambarkan apa adanya. Ketika digabungkan dengan kata metode, dia menjadi metode deskriptif. Artinya, metode penelitian yang dilakukan dengan cara menggambarkan objek penelitian apa adanya. Menurut Sugiono, tahun 2005, ya, pada halaman 21, dikatakan bahwa metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian, tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Kesimpulannya, metode deskriptif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena atau kejadian yang terjadi pada masa sekarang, menyampaikan alasan yang mendukung pernyataan atau menolak pernyataan, berisi identifikasi dan klasifikasi jenis, ciri, dan bagian-bagian dari topik atau peristiwa yang akan kita tanggapi. Dalam konteks ekologi kriminal, metode ini digunakan untuk menggambarkan pola-pola kejahatan di suatu wilayah dan faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhinya. Penelitian deskriptif seringkali melibatkan pengumpulan data melalui survei, observasi, dan juga analisis dokumen. Kemudian ada analisis korelasi. Ini digunakan untuk mengukur hubungan antara dua atau lebih variabel. Dalam studi ekologi kriminal, analisis korelasi dapat digunakan untuk mengidentifikasi hubungan antara faktor-faktor lingkungan seperti kepadatan penduduk atau tingkat kemiskinan dengan tingkat kejahatan di suatu wilayah, atau mengukur hubungan antara kepadatan penduduk dan tingkat pencemaran dan sebagainya. Hasil analisis korelasi dapat membantu peneliti memahami faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kejahatan dan mengembangkan strategi pencegahan yang lebih efektif. Menurut R. Hadi Darmo Wiharjo dan Yuliani Nurani, ini keduanya dosen Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta, dalam artikel mereka yang berjudul Studi Korelasi Antara Pengetahuan Lingkungan, Motivasi Hidup Sehat, dan Kepedulian Lingkungan Terhadap Perilaku Hidup Sehat, mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta, dapat disimpulkan bahwa terdapat korelasi positif antara pengetahuan lingkungan dengan perilaku hidup sehat. Terdapat korelasi positif antara motivasi hidup sehat dengan perilaku hidup sehat. Terdapat korelasi positif antara kepedulian lingkungan dengan perilaku hidup sehat. Terdapat korelasi positif antara pengetahuan tentang lingkungan, motivasi hidup sehat, dan kepedulian lingkungan secara bersama-sama dengan perilaku hidup sehat. Terdapat juga analisis dot density yang merupakan metode yang digunakan untuk memvisualisasikan persebaran atau distribusi spasial suatu fenomena
di dalam suatu wilayah dengan menggunakan titik-titik yang mewakili tiap kejadian atau objek tertentu. Dalam konteks kejahatan lingkungan, analisis ini membantu kita memahami pola spasial kejahatan dengan mengidentifikasi lokasi-lokasi yang rawan terjadinya tindak kriminal yang memerlukan perhatian khusus. Penelitian yang menggunakan analisis dot density bertujuan untuk mengungkapkan pola spasial tentang kejahatan, khususnya di wilayah perkotaan, dengan fokus pada faktor-faktor ekologi kriminal yang mempengaruhi tingkat kriminalitas di suatu daerah. Metode analisis dot density dimulai dengan kejahatan digambarkan menggunakan titik-titik yang ditempatkan pada peta berdasarkan lokasi kejadian. Setiap titik mewakili satu insiden kejahatan yang kemudian menghasilkan peta dot density yang memberikan gambaran visual tentang wilayah-wilayah yang rawan terhadap kejahatan. Kepadatan titik atau dot density akan mengidentifikasi zona-zona yang memerlukan perhatian lebih dalam upaya pencegahan kejahatan. Metode penelitian dan analisis kuantitatif maupun kualitatif ini selain digunakan pada analisis dan riset terhadap kejahatan-kejahatan umumnya, juga bisa digunakan terhadap kejahatan lingkungan. Studi ekologi kriminal seringkali menggunakan kombinasi metode kuantitatif dan kualitatif ini. Metode kuantitatif seperti survei dan analisis statistik digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data numerik tentang kejahatan dan faktor-faktor lingkungan. Metode kualitatif seperti wawancara dan observasi digunakan untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam tentang pengalaman dan persepsi individu terkait kejahatan dan lingkungan mereka. Metode lainnya adalah studi kasus. Studi kasus adalah metode penelitian yang mendalam tentang satu atau beberapa kejadian atau fenomena tertentu. Dalam studi ekologi kriminal, studi kasus dapat digunakan untuk menganalisis kejadian-kejadian kriminal tertentu dan faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhinya. Studi kasus memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika kejahatan di konteks tertentu dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mungkin tidak terlihat dalam analisis yang lebih luas. Analisis ekologis terhadap kejahatan lingkungan memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana faktor-faktor lingkungan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh aktivitas kriminal. Dengan memahami interaksi ini, kita dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan lingkungan, serta melindungi ekosistem dan kesejahteraan manusia. Salah satu contoh studi kasus adalah perdagangan satwa liar, seringkali terkonsentrasi di daerah-daerah dengan keanekaragaman hayati yang tinggi, seperti Taman Nasional Kruger di Afrika Selatan. Pola spasial ini dipengaruhi oleh permintaan pasar gelap internasional dan kurangnya pengawasan di daerah-daerah terpencil. Perdagangan satwa liar merupakan ancaman terhadap keanekaragaman hayati. Perdagangan satwa liar adalah jenis kejahatan terorganisir transnasional yang menghasilkan keuntungan miliar dolar setiap tahun. Sayangnya keuntungan ini seringkali didapatkan dengan mengorbankan keanekaragaman hayati dan kesejahteraan masyarakat. Penyelundupan satwa liar dan bagian-bagian tertentu satwa liar terus mengubah taktik mereka untuk menghindari deteksi. Seperti gading gajah disembunyikan di balik tanduk sapi atau bahkan dicat hitam untuk mengelabui pemeriksaan. Kadal dikirim melalui pos dan katak beracun disembunyikan dalam kotak roll film. Belut kaca disamarkan untuk mengelabui pemindaian. Perdagangan satwa liar juga berpotensi menimbulkan penyakit zoonosis. Ketika satwa liar dipindahkan dari habitat alaminya ke lingkungan manusia, risiko penularan penyakit meningkat. Ini adalah tantangan serius yang harus diatasi.
Tantangan utama adalah menjaga otoritas bea cukai dan pengawas perbatasan agar memiliki sumber daya yang baik, dilengkapi dan dilatih agar mampu menghadapi taktik penyelundupan yang semakin canggih. Contoh studi kasus yang lain adalah kasus lumpur beracun di Karawang, Jawa Barat. Pada bulan Oktober tahun 2019, ditemukan adanya penguburan puluhan ton lumpur beracun di lahan perumahan desa Darwolong, Kecamatan Purwasari, Karawang. Lumpur beracun ini berasal dari 3 perusahaan tekstil di Bandung yang seharusnya dimusnahkan di Tangerang. Namun, karena motif ekonomi yaitu meraup keuntungan, perusahaan transporter yang bertanggung jawab malah mengubur limbah tersebut di Karawang. Lumpur beracun yang dikubur di tanah perumahan tentu saja memiliki dampak serius. Selain merusak lingkungan, ini juga berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat sekitar. Kasus ini menunjukkan bagaimana pencemaran lingkungan dapat terjadi akibat lemahnya penegakan hukum dan motif ekonomi. Contoh studi kasus lainnya adalah tumpahan minyak di Teluk Balikpapan. Pada tanggal 31 Maret 2018, terjadi tumpahan minyak besar-besaran di Teluk Balikpapan, Kalimantan Timur, yang mengakibatkan kerusakan lingkungan yang parah. Total minyak yang tumpah pada saat itu ditaksir mencapai 40.000 barel dan areal lautan yang tercemar mencapai sekitar 7.000 hektar. Tumpahan minyak ini disebabkan oleh kebocoran pipa bawah laut milik perusahaan minyak. Akibatnya, ekosistem laut di sekitar teluk mengalami kerusakan, kehidupan masyarakat pesisir terganggu. Tumpahan minyak ini memiliki dampak ekologis yang serius, selain merusak lingkungan laut, juga menewaskan 5 orang termasuk anak buah kapal MV Ever Giant yang tersambar api. Nelayan yang berada di pesisir Balikpapan juga terdampak karena tak bisa melaut. Kasus ini menyoroti pentingnya pengawasan dan pemeliharaan infrastruktur industri untuk mencegah kejahatan lingkungan. Studi kasus lainnya adalah perusakan hutan. Hutan adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kepada manusia. Namun sayangnya telah terjadi perusakan hutan yang disebabkan oleh pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk mengatasi ini, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan pengerusakan hutan diberlakukan. Undang-undang ini menetapkan bahwa pencegahan kerusakan hutan adalah segala upaya untuk menghilangkan kesempatan terjadinya perusakan hutan. Sementara pemberantasan perusakan hutan adalah segala upaya untuk menindak secara hukum terhadap pelaku perusakan hutan. Perusakan hutan di Indonesia seringkali terkonsentrasi di daerah-daerah dengan nilai ekonomi tinggi, seperti Kalimantan dan Sumatera. Pola spasial ini dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti permintaan akan lahan untuk perkebunan kelapa sawit dan penegakan hukum yang lemah. Pembakaran hutan merupakan pelanggaran hukum yang serius. Dalam Undang-Undang Kehutanan, pembakaran hutan dengan sengaja diancam dengan sanksi pidana hingga 15 tahun penjara dan denda 5 miliar. Selain merusak lingkungan, pembakaran hutan juga berdampak pada berkurangnya jumlah satwa dan tumbuhan, menurunnya kesuburan tanah, dan perubahan iklim lokal hingga global. Pembakaran hutan untuk membuka lahan perkebunan, terutama kelapa sawit, adalah masalah serius di Sumatera dan Kalimantan. Kebakaran hutan ini tidak hanya menyebabkan kerusakan ekosistem hutan, tetapi juga menghasilkan asap tebal yang mengganggu kesehatan masyarakat dan aktivitas ekonomi. Meskipun ada upaya penegakan hukum, pembakaran hutan terus terjadi karena faktor ekonomi dan lemahnya pengawasan. Hutan yang terbakar menghasilkan asap yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat. Selain itu, kerusakan hutan juga berdampak pada hilangnya habitat hewan-hewan dan mengancam keberlanjutan ekosistem. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk menjaga hutan dan menghindari perusakan. Edukasi penegakan hukum yang ketat serta kesadaran masyarakat akan pentingnya keberlanjutan lingkungan adalah bagian dari langkah-langkah yang harus diambil bersama. Studi kasus lainnya yang dapat diangkat adalah penambangan ilegal. Banyak penambangan ilegal di Indonesia.
Salah satunya aktivitas penambangan ilegal di kawasan Cigeduk dan Rumpin, Kabupaten Bogor. Ini menyebabkan berbagai dampak sosial dan lingkungan, merusak lahan pertanian, menyebabkan erosi, mencemari sungai dan sumber air, menyebabkan kerusakan pada jalan dan infrastruktur di sekitar kawasan, meningkatkan risiko kecelakaan di jalan umum, debu dan partikel dari aktivitas penambangan memicu ispa pada masyarakat di sekitar. Terdapat dua sisi perilaku masyarakat terkait aktivitas tambang ini. Di satu sisi ada masyarakat yang menentang karena dampak negatifnya. Di lain sisi ada masyarakat yang mendapat keuntungan finansial dari aktivitas tambang ilegal ini, sehingga terjadi konflik antar masyarakat. Kasus ini menunjukkan bagaimana aktivitas ekonomi ilegal dapat mempengaruhi kesejahteraan lingkungan dan sosial. Di samping aktivitas penambangan ilegal di kawasan Cigeduk dan Rumpin, Kabupaten Bogor, ditemukan banyak penambangan ilegal di Indonesia, seperti penambangan batu bara ilegal di Samarinda Utara, dekat tempat pemakaman umum Raudatul Jannah di Jalan Serayu, Kelurahan Tanah Merah. Sebanyak 300 ton batu bara telah dikeruk dan diangkut dari tempat tersebut. Lokasi itu hanya salah satu dari puluhan aktivitas pertambangan yang diduga ilegal yang terjadi di Kaltim. Sepanjang 2018 hingga 2020, terdapat 26 laporan, sebagian besar dari perusahaan tambang. Mereka menyampaikan dugaan penambangan oleh pihak lain di dalam konsesi perusahaan. Pemerintah daerah sebetulnya punya kewenangan melekat dalam masalah penambangan ilegal. Hal itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, Yunto Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Tetapi dalam implementasinya terlihat ada keenganan untuk menindak penambangan ilegal, kecuali jika kasus penambangan ilegal itu diproses melalui lintas kelembagaan. Hal lain yang dapat dijadikan studi kasus dalam kaitan kejahatan lingkungan ini adalah pencemaran sungai. Sungai Citarum yang mengalir sepanjang 270 km di Jawa Barat ini adalah salah satu sungai yang paling tercemar di dunia, sekaligus menjadi fokus perhatian dunia. Pencemaran ini disebabkan oleh limbah industri karena pola spasial pencemaran air di sungai ini menunjukkan konsentrasi tinggi di daerah-daerah dengan aktivitas industri yang intensif. Di samping itu disebabkan oleh limbah domestik rumah tangga, kotoran ternak, dan limbah pertanian yang dibuang langsung ke sungai tanpa pengolahan yang memadai. Akibatnya kualitas air sungai sangat buruk dan ekosistem sungai mengalami kerusakan parah. Kasus ini menyoroti pentingnya pengelolaan limbah yang efektif dan penegakan hukum lingkungan yang tepat. Salah satu tantangan utama adalah perilaku masyarakat di sekitar sungai. Meskipun berbagai program telah diluncurkan untuk membersihkan sungai Citarum, perubahan perilaku sulit dicapai. Solusi untuk mengatasi pencemaran sungai Citarum melibatkan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat serta sektor swasta melalui upaya peningkatan infrastruktur, penegakan hukum, dan tentu saja pendidikan dan kesadaran masyarakat. Secara keseluruhan, semua aspek terkait analisis ekologis terhadap kejahatan lingkungan sebagaimana tertuang dalam slide saat ini telah kita bahas semuanya. Kesimpulannya, pertama, dalam konteks hukum lingkungan, analisis ekologis merupakan pendekatan yang memperhatikan interaksi kompleks antara manusia, makhluk hidup lainnya, dan lingkungan alam. Kedua, pembahasan analisis ekologis terhadap kejahatan lingkungan memiliki domain yang sangat luas. Yang kita bahas saat ini lebih cenderung kepada perspektif green victimology, yaitu menyoroti korban dan kerugian dari kejahatan lingkungan yang berhubungan dengan keadilan lingkungan, keadilan spesies, keadilan ekologi. Implementasi konsep green victimology
perlu diadopsi untuk masa depan Indonesia, terutama dalam sektor lingkungan. Pemerintah dan masyarakat harus berupaya meminimalisir kerusakan lingkungan yang terjadi. Dalam melindungi lingkungan, kita perlu mempertimbangkan ketiga bentuk keadilan yang sudah disebutkan di atas. Selain pendekatan konvensional, penegakan hukum lingkungan juga dapat menggunakan pendekatan holistik ekologis. Pendekatan ini memperhatikan keseluruhan sistem ekologi. Pembahasan tentang analisis ekologis terhadap kejahatan lingkungan selesai. Sampai jumpa dalam pembahasan tentang kebijakan dan penegakan hukum dalam kejahatan lingkungan. Terima kasih.